sekali lagi saya mengucapkan kepada semua jemaat, khususnya pada jemaat SID Poring, terima kasih karena telah menyambut kami dengan begitu baik sekali. Pada waktu kami merancang untuk lawatan PMM pada tahun ini, sebenarnya gereja ini bukanlah yang pertama, kamu yang kelima sudah. Akhirnya saya sama timbalan pengurus saya, si Jo Petra, anak tunda nih. Jangan dulu, kasih Opet. So dia tiba-tiba chat saya, kita dapat SID Poring gitu. Itu yang terjadi pada hari ini. Karena ini ada rancangan sendiri, ini sudah sediakan rancangan itu, tapi Tuhan yang menentukan. Sehebat manapun kami punya perancangan pada awalnya, tapi tidak pernah terpikir pun pergi di sini. Tuhan yang membuka jalan dan kita semua dapat berbakti bersama pada malam ini. Haleluya. Dia yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk malam ini saya coba ringkaskan yang mungkin tentang sharing firman Tuhan. Sebab selepas ini kita ada sesi perkenalan yang lebih dekat lagi. Di sana sambil BBQ. Jadi kalau tadi malam ini dapat nomor telepon langgan kok. Jadi saya dengar tuh jadi kok. Masa kami bos siap tadi. Malam ini kita dapat nomor telepon satu kan? Wah. Nanti kamu kenal siapa jadi kok itu? Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang modern sekarang ini. 20 tahun yang lalu kehidupan saya sendiri sangat jauh berbeda berbanding sekarang. Waktu sekolah rendah atau sekolah menengah, aktiviti yang paling saya suka ialah pertama mandi sungai, manjat pokok, main guli, main gata. Ini dua saya punya permainan paling hebat. Mula-mula saya bawa guli 3 biji. Pas lepas main saya bawa 20 biji. Main gata saya bawa 3 gelang getah. Balik bergelang-gelang, boleh bikin ikan halia, jual di tamu. Tapuk-tapuk, main congkak, main tapak, mandi lumpur pun pernah. Bapak saya suruh tanam padi di lumpur. Saya dan abang saya tanam diri dalam lumpur. Mindrulun, tahu mindrulun? Ada yang gini-gini ya? Itu yang paling siap. Oh ya, itu yang nomor 1 sebenarnya. Waktu hujan, air sungai akan naik daripada air jernih bertukar jadi air Milo. Mana yang paling siap? Naik kayu, timbangan, yang boleh terapung, ikutlah arus sungai itu dia bawa pergi mana. Saya ada handphone, bermula saya tingkatan 3, baru saya ada handphone. Itu pun handphone yang Nokia, yang main ular-ular sejak game dia. Saya tidak suka stay di rumah, saya suka pergi di tempat orang, saya suka pergi tempat silipau, tidur di sana, suka tidur di tempat kawan. Tapi sekarang orang sudah berbeza, suka di bilik sendirian, bersama dengan susah sekarang. Kehidupan dulu dan kehidupan sekarang sangat jauh berbeda. Sekarang semuanya digital. Jadi dunia ini semakin modern. Tapi ingat, demikian juga pengaruh dunia yang negatif makin modern dan semakin luas. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma karena pada waktu itu keadaan di Roma itu mereka hidup secara tidak benar di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Kota Roma pada waktu itu sangat terkenal dengan penyembahan berhala, dewa, patung-patung, dan di kota Roma adalah menjadi pusat pembekal pada pusat-pusat kuil. Dan tujuan hidup mereka hanya mencari kesenangan dunia, pesta pora, seks bebas, bermabuk-mabukan, menggenjar kekayaan, kuasa, dan kehormatan. Orang miskin, wanita, hamba pada waktu itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang bernilai. Sebabnya Paulus tuliskan surat ini kepada jemaat di Roma supaya jemaat di Roma yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak dipengaruhi oleh dunia yang itu jahat pada waktu itu. Dunia pada masa kini merujuk kepada nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Contoh media sosial yang paling mudah ialah handphone kita. Daripada handphone kita itulah, daripada ujung jari kita saja, kita boleh akses semua maklumat, baik maklumat itu baik ataupun jahat. Nah, kita sudah modern lah. Saya rasa dalam masa 1 hari handphone ini akan terpisah dari kamu tidak sampai 1 jam. Sampai waktu cas pun kamu akan scroll, main, kadang-kadang begini. Macam mana dia boleh mempengaruhi kita? Bagi contoh, bisa main game lepas tu kalah bodoh. Contoh Tuhan. Tidak pandai main, bagi mampus. Contoh, handphone boleh mengambil nyawa kita. Handphone ini benda mati kan? Dia tidak bergerak. Kalau saya letak handphone ini di sini, saya biarkan dia, saya balik kampung, dia tetap di sana, kecuali ada yang pegang. Tapi apa yang berlaku sekarang ini adalah tanpa kita sadari handphone yang awal kita. Kita tidak sadar berapa lama sudah kita main game. Bangun pagi, yang kamu cari handphone. Bangun, boros gigi, masuk tandas, makan, pergi sekolah, bawa handphone, masuk dalam bag, ada cibus, sambung.
ataupun di tempat kerja, tidak kerja, main, balik rumah, main lagi, sebelum tidur. Dan yang paling parah ialah kita bawa handphone ini ke dalam gereja. Handphone itu menguasai kita sewaktu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau handphone ini boleh mengambil nyawa kita di luar, contohnya sudah banyak case orang meninggal karena main handphone sambil driving, ataupun jalan sambil handphone tidak tengok tempat, akhirnya impas kereta kena langgar. Dan ada banyak sebenarnya. Di gereja dia tidak boleh mengambil nyawa kita, tapi dia boleh mengambil rohani kita, sehingga kita tersasar daripada Tuhan. Kalau sampai perkara ini boleh mensasarkan kita daripada tujuan kita kepada Tuhan, handphone ini sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Apa tujuan kita datang ke gereja? Kalau saya lebih banyak kali datang ke gereja berbanding di David, karena saya sudah lama. Tapi pastor yang sudah veteran tapi masih handsome, baru potong rambut, dia lebih banyak kali datang ke gereja berbanding saya. Tapi sebenarnya datang ke gereja itu apa ukurannya? Bukan jumlah kan? Tapi apa tujuan sebenarnya? Ada dua saja. Pertama, muji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, dapat memburu. Kedua adalah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dua itu saja sebenarnya tujuan kita datang ke gereja. Yang lain itu belakang kira. Jumpa kawan, oke, mesyuarat agung, mesti datang. Kalau tidak mesyuarat agung, tidak datang. Bila kita datang ke gereja dengan dua tujuan ini, apabila sekarang ini dunia semakin modern, handphone masuk ke dalam kehidupan manusia, tolong hati-hati. Handphone mulai masuk ke dalam gereja tanpa kita sadari. Masa pujian penyembahan, main. Ataupun semasa khotbah disampaikan, kita tidak dengar, balik dengan tidak dapat apa-apa. Karena pada waktu pujian penyembahan dilakukan, ataupun sewaktu firman Tuhan disampaikan, ada sesuatu yang berlaku di alam roh. Ada satu kesaksian daripada Pastor Lucius. Dia sedang berkhotbah di satu sidang. Dia perasan ada satu jemaat duduk di tepi. Dia macam tidak mau tengok pastor waktu pastor sedang berkhotbah. Selepas selesai kebaktian, orang yang tadi itu jumpa dengan dia. Pastor, masa pastor sedang menyampaikan firman Tuhan, saya tidak dapat tengok pastor. Sebab ada satu cahaya yang menyelubungi pastor semasa pastor sedang menyampaikan firman Tuhan. Orang ini, dia boleh melihat apa yang berlaku dalam alam roh. Tapi kita semua tidak dapat melihatnya. Tapi saya percaya, setiap kebaktian yang dilakukan, pasti Tuhan ada di sana. Karena dalam firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang yang berkumpul demi namaku, apakah di situ? Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat surga menyembah. Mari puji kita masukkan diranya. Kita apa kamu rasa kalau saya buat begitu? Apa dia membuat baik? Kamu sudah terasa bila seorang pemimpin buat begitu, apalagi Tuhan. Waktu firman Tuhan disampaikan, sebenarnya kita bukan tidak menghormati si pimpin pujian atau si pembawa firman Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan.